warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang sama kita hormati Pak Ketua beserta Ibu Pendiri, Bapak Ibu segenap dosen yang sempat hadir, saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, syukur kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita bersyukur tidak hanya karena Allah memberi napas kepada kita hingga saat ini, tapi bersyukur dengan satu alasan, napas itu masih kita pergunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaat. Di luar sana Bapak Ibu, tidak sedikit ada saudara kita masih sehat tapi bermaksiat. Di luar sana tidak sedikit ada kerabat tetangga kita masih sehat, tapi mereka ingkar terhadap kesehatan itu. Salawat dan salam penuh cinta dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Teriring harapan semoga kepada kita semua yang konsisten mengikuti ajaran dan sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran ada salah satu sosok manusia bukan dari kalangan bangsawan, demikian pula bukan dari kalangan nabi atau rasul, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia itu. Manusia itu bernama Luqmanul Hakim. Dalam salah satu petuahnya Bapak Ibu yang begitu dahsyat menjadi pelajaran bagi kita semua. Satu kesempatan Luqmanul Hakim sambil menyapu-nyapu belakang kepala sang anak. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anakku, annan nasa salasun asnaf. Sungguh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Saya ulangi, wahai anakku, sungguh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Sepertiga bagian adalah untuk Allah, itulah roh. Roh yang ada pada manusia, kata Luqman, itu adalah akan kembali suatu saat kepada pemilik. Kapan kembalinya? Hanya Allah yang tahu. Awal 2025 ini bisa kita setuju atau tidak. Sebahagian orang beranggapan begitu panas. Apa alasannya? Satu, banyak kerabat teman kita yang relatif belum pantas meninggal tapi telah dipanggil oleh Allah. Misalnya almarhumah Allahu yarham Ibu Dr. Salmiah. Ibu Dr. Salmiah, kalau kita ingin merenung menurut kacamata kita selaku manusia, usia relatif belum terlalu sepuh. Penyakit juga mungkin masih bisa ditangani, tapi apalah daya, saat ini beliau telah kembali ke sisi Allah terbaring di liang lahat. Itulah sepertiga pertama, kata Luqman, Pak roh itu. Dan kebanyakan manusia Bapak Ibu, kata Luqman, menyibukkan diri untuk memberikan asupan gizi kepada jasadnya. Dia lupa haknya roh. Roh itu Bapak Ibu, satu-satunya kebutuhannya bisa terpenuhi adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah.
Jangan ke bilang tabe Pak Haji Umar dari Gunung Bromo itu bahagia, tidak. Bahagia boleh jadi hanya sesaat. Jangan ke bilang orang yang sudah rekreasi di satu tempat atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri di senangnya, belum tentu. Itu hanya medsos, Pak. Kenapa? Karena ketenangan itu bukan milik fisik. Ketenangan itu milik roh, dan hanya satu-satunya ya kebutuhannya bisa terpenuhi adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Makanya ada orang tabe, beribu maaf, lari ke atas gunung, lari ke pinggir pantai, supaya tenang. Tetapi bagaimana bisa tenang yang hakiki kalau dia lari jauh dari sumber pemberi ketenangan? Bapak Ibu, apa yang dibaca Pak Ketua tadi, kalau kita mau rujuk, kita mau telusuri, salah satu zikir yang dibutuhkan oleh ruh. Dan kalau kita renungkan Pak, satu di antaranya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam doa ini Bapak Ibu, itulah doa yang pernah diceritakan Quran, pernah dibaca oleh Nabi Yunus. Kurang lebih 4 bulan lamanya di dalam perut ikan, Pak. Semua teori dan statement berkata, pasti mati. Semua hipotesis berkata, mati ini Yunus ini. Tapi ternyata dengan keberkahan zikir yang dia baca, disitulah sebab Allah turunkan mukjizat. Nabi Yunus selamat dari perut ikan yang sudah berdiam diri selama 4 bulan. Begitu pula Bapak Ibu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kendaraan tercepat kala itu adalah kuda. Kalau kita naik kuda dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu Pak, paling cepat itu adalah 2 bulan. Kalau PP berarti 4 bulan. Belum lagi kita bicara dari Masjidil Aqsa menuju ke langit pertama loh. Ada sebahagian ulama menyatakan, mengutip hadis Nabi riwayat Abu Daud, jarak dari langit pertama menuju ke Masjidil Aqsa itu perjalanan akhirat 500 tahun. Nah, sehari di akhirat ibu bapak sama dengan 1000 tahun di Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, tinggal kita kalkulasi kira-kira berapa lamanya. Belum lagi dari langit pertama menuju langit kedua. Sama Pak. Itu kurang lebih 500 tahun perjalanan akhirat. Tapi Nabi Muhammad tempuh dalam kurun waktu, kata Quran, lailan. Tapi sebahagian ulama mengartikan Pak, lailan itu bukan 1 malam penuh, tapi sebahagian malam. Bisa 1/3 malam, bisa setengah malam. Karena kalau 1 malam penuh, Quran menggunakan kata al-lail. Makanya ayatnya menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, bukan al-lail. Berarti Nabi Muhammad butuhkan waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus di atas langit ke-7 namanya Sidratul Muntaha, tidak 1 malam Pak. Boleh jadi hanya sebahagian malam. Kenapa? Lailan. Nah Bapak Ibu, bagi kita manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu apa yang susah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, inilah 1/3 pertama, ruh itu akan kembali kepada pemilik. 1/3 kedua Bapak Ibu adalah akan kembali kepada cacing, kepada binatang tanah. Itulah fisik. Tapi Ibu Rahma, bagaimanapun hebatnya fisik kita, suatu saat akan permisi sebelum dia masuk tanah. Permisi dengan usia. Dengan segala hormat, coba lihat orang tua kita Pak Andi Parendeng. Kita kenal misalnya
ya 10-15 tahun yang lalu relatif masih segar. Tapi sekarang dengan faktor usia, walaupun beliau tetap sehat, tetap juga fisik itu tidak bisa dibohongi. Tidak ada orang ibu-ibu semakin hari semakin cantik kembali. Apalagi kalau ulang tahun ke mohon maaf 53. Dicantiknya 53. Salah lihat itu. Ya, salah lihat itu. Saya tabe 2018 Pak, pernah satu panggung bulan Ramadan dengan itu di belakang Wisma Kalla ada namanya Mapanyuki, ada anunya tempatnya Pandai Latif. Beliau dikontrak oleh Yamaha dan saya dampingi 10 Ramadan. Dari jauh tabe, cantiknya luar biasa, cantiknya Pak Nimakulang. Begitu saya dekat, keriput leher, karena dia kan tabe pakai jilbab itu tidak seperti ibu-ibu tertutup ini dagunya. Nah, kasih lihat lehernya. Di situ saya katakan dalam hati, fisik tidak bisa ditahan, ketika waktunya dia akan berkata selamat tinggal. Fisik ini Bapak Ibu, sepertiga kedua akan kembali kepada pemiliknya, tempatnya, yaitu tanah. Sepertiga terakhir inilah milik kita Pak. Inilah milik kita, dan kebanyakan kita abai dengan apa yang kita punya. Apa itu? Amal. Rasulullah bersabda, ketika manusia meninggal dunia, 3 yang akan mengiringinya. 2 akan kembali, 1 menemaninya sampai hari kebangkitan. 3 itu apa Pak? 1 adalah al-mal, hartanya. Sampai hari ini Pak, mudah-mudahan saya tidak salah, sekaya-kaya orang Pak, tidak pernah ke kuburan pakai mobil pribadi, pasti ambulans. Nanti siapa tahu ada tetangganya Pak Nimakulau pakai mobil pribadi. Tidak pernah Pak. Sebanyak-banyak mobilnya, mesti kalau meninggal, mohon maaf, ambulans. Sebanyak-banyak harta, apalagi harta itu tidak dibelanjakan di jalan Allah, itu hanya mengantar kita sampai di pemakaman, di atasnya. Setelah itu dia akan kembali. Maaf, akan dibagi oleh ahli waris. Syukur kalau dia ingat kita. Kemudian apalagi yang mengiringi kita Bapak Ibu? Ya, apalagi yang mengiringi kita? Yaitu keluarga, sahabat, teman WA, teman jogging, temannya Pak Haji Umar ke Bromo. Dan sampai hari ini bagaimanapun cintanya kita kepada keluarga, belum ada orang yang berani temani keluarganya di dalam kubur. Ya, ini Pak Rahmat biar cinta sama istrinya, kalau suatu saat Allah panggil istrinya misalnya Pak, tidak berani temani. Paling bengkak matanya di atas pemakaman, itu pun Pak 1 malam. Itu bedanya kalau perempuan Pak. Kalau perempuan mohon maaf masa idahnya kan 4 bulan Pak. Jadi insya Allah kurang lebih sedihnya itu ya itu 4 bulan. Laki-laki paling lama 1 malam. Ya, laki-laki paling lama 1 malam. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Bapak Ibu, keluarga pasti akan mengiringi kita hanya sampai di atas pemakaman. 2 ini akan kembali, dan yang antar ki sampai di kuburan, bahkan temani ki sampai hari kebangkitan adalah amal. Terakhir, kematian terindah itu Quran gambarkan seperti liqa rabbih, perjumpaan dengan Allah. Kalau selama ini mati itu begitu menyeramkan Pak, tapi ada kematian yang sangat indah. Apa itu? Kematian itu dilukiskan Quran seperti perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa rabbih. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maksudnya meninggal baik. 2 saja syaratnya secara umum. 1, falyamal amalan sholih. Sibukkan diri kita dengan amal soleh, jangan amal salah.
Tapi dianggap ki orang tua kalau usia tak 40. Tua itu. Karena usia 40 itu seperti matahari jam 12 siang. Setelah jam 12 siang matahari itu bukan naik, tapi perlahan menurun. Tapi lihat mungkin kita kalau lewat 40 kena sedikit percikan air hujan flu. Ya, pokoknya cepat sekali. Kita itu. Kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, usia 40 tahun itu adalah tua. Jadi jangan merasa muda, Pak. Seperti saya juga ini Pandi Makaulau sudah tua ini karena lewat 40. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu falyamal amalan sholih. Tapi ke masjid itu sampai mati. Jangan nanti mati pergi baru ke masjid. Lebih 6.000 ayat dalam Quran, 114 surat, 30 juz, hanya satu ayat. Kapan Ustadz Khatib tidak baca, batal khutbahnya. Ujung ayat itu bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita terjemahkan lepas, jangan lalu kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu muslim? Orang yang meyakini Islam sebagai agamanya. Apa itu Islam? Isya, terjaga isyanya. Siapa orang, kata Hasan Al-Basri, tinggalkan sholat isya 1 kali, setara dosanya dengan membunuh manusia tidak bersalah 1000 orang. Kemudian subuh. Siapa orang tinggalkan sholat subuh sekali, akan dihukum di akhirat, kata Hasan Al-Basri, 60 tahun di neraka. Sehari di neraka sama dengan 1000 tahun. Kemudian lohor. Siapa orang yang tinggalkan sholat lohor sekali saja, sama dia buang kotoran, buang air kecil, buang air besar, pas di pusaran Ka'bah. Begitu hina dan besarnya dosa. Siapa orang tinggalkan sholat asar sekali saja, sama dia dengan berzina dengan ayah ibunya sebanyak 7 pekan. Terakhir Bapak Ibu, siapa orang yang tinggalkan sholat maghrib, maka tidak mendapatkan rahmat Allah selama 70 tahun di akhir. Kalau Allah tidak rahmati kita, bagaimana kita bisa masuk surga? Karena semua manusia masuk surga itu karena rahmat Allah. Terakhir saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu terkait pentingnya amal. Sholat itu di dalam Islam persis posisinya kepala ini dalam tubuh manusia. As-sholata fid din kamathalir ra'su fil jasad, kata Nabi. Kedudukan sholat di dalam Islam sama dengan kepala dalam tubuh manusia, paling di atas dan yang paling di bawah adalah kaki. Coba kita lihat Pak, di luar sana banyak orang bisa hidup tanpa kaki, tanpa tangan. Sampai hari ini Pak Amir, saya belum pernah lihat ada orang di Makassar hidup tanpa kepala. Tapi begitu kita saat sujud Pak, kepala yang terhormat ini sejajar dengan kaki kita, sambil kita berbisik ke bumi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah dan maha tinggi, segala puji kembali kepadamu. Kita berbisik, makanya di sujud itu Pak, jangan terlalu pendek. Karena Nabi katakan aqrabu ma'abdi ala rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat hamba dengan Tuhan bukan di Mekah. Bagaimana nih kalau di Mekah orang-orang miskin? Tapi pada saat kita sujud. Makanya kalau sholat sunat itu Pak Tabe, jangan kejar semata-mata jumlah kuantitas rakaat, lalu kita kesampingkan kualitas.
Abdullah bin Zubair, Pak, selesai sholat maghrib, dia sholat sunnah, dia bangkit dari sujudnya itu isya, Pak. Abdullah bin Zubair. Tapi kita, Pak, biasa sujud cepat sekali. Cuma kalau berjamaah, Pak Rahmat, jangan terlalu lama. Tergantung Pak Imam. Jangan sampai Pak Imam sudah Assalamualaikum, kita masih saja sujud. Nah, ini pentingnya, Pak. Kalau mau perjumpaan dengan Tuhan yang digambarkan kematian yang sangat indah itu, falyamal amalan sholih. Terakhir, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Apapun masalah ambil air wudu, jangan minta ke sandro. Pak Amir banyak temannya sandro, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita minta ke dukun, karena dukun juga bermasalah. Dukun juga bermasalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya kira ini pesan dari Luqman untuk anaknya. Tapi tentu karena di Quran diabadikan, ya, tujuannya adalah untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi kesimpulan, sepertiga pada diri kita adalah kembali kepada Allah. Itulah roh. Sepertiga kedua akan kembali kepada tempatnya, yaitu jasad ini akan kembali kepada tanah. Dan terakhir, ini milik kita satu-satunya, akan kembali kepada kita dan akan menemani kita sampai hari kiamat. Itulah amal. Semoga Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan mengingatkan diri saya dan kita semua, karena sungguh tiket kematian sudah ada di dompet kita. Siapa yang akan dipanggil setelah Ibu Salmiah kita tidak tahu. Tapi kalau saya lihat wajahnya ibu-ibu di belakang, ada yang tidak lama lagi, tidak lama lagi tidur. Ya, kita tidak tahu, Pak. Tadi malam di Bontoa, Pak Ketua, saya ceramah malam takziah ketiga di lorong 11 nama. Besoknya itu ada yang meninggal. Besoknya di lorong sebelah. Belum selesai takziahnya di lorong sebelah, terakhir ada lagi yang ketiga. Itulah kematian. Jadi kematian tidak akan pernah datang dengan tiba-tiba. Semua sudah ada rencana Allah dan sudah ada warning, ada peringatan. Peringatan yang terang benderang adalah terkait fisik kita ini. Tapi kalau sudah ada uban, ya, kemudian kalau sudah makanan mulai tidak lagi kita koleksi tapi diseleksi. Ambil makanan kita mulai pilih-pilih kolesterol. Itu SP2 itu. Malaikat maut sudah kirim. Kalau Pak Haji Umar sudah ada pantangan banyak? Insya Allah. Makanan mungkin tidak ada pantangan, tapi rambut tidak bisa. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Baik Bapak Ibu, saya kira ini yang dapat saya sampaikan.